Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ope. Nama saya Ridwan Mutakin. Namamu siapa, Zul? Saya Zulfikar Rizky Ramadan. Namamu siapa, Noy? Kenalin dong ke para audiens kita. Saya di sini sebagai tamu, Kino Hernandia Desrou. Nah, Ini tuan rumahnya ada Om Rido. Om Rido siap. Ada Pak Dezul. Pak Dezul ini kerja sebagai apa, Zul? Mahasiswa. Kalau Noy, apa kesibukannya hari ini, Noy? Saya habis masak sama habis bangun tidur belum. Masak ya, tapi kita beli makan di Kalasan ya, guys ya. Nah, Berarti nggak masak tadi. Kalian tahu nggak apa yang kita bakalan bahas kali ini? di sore hari yang cerah ini, guys. Apa? Kita tuh bahas tentang tugas AIK dari Pak dosen AIK 4. Siapa namanya? Pak Lutfi nggak sih namanya? Iya Pak Lutfi. Pak Lutfi. Jadi Pak Lutfi itu kasih kita tugas, itu 4 tugas. Yang pertama apa, Zul? Pertama kita bikin paper. Bikin kelompok dulu Oh, pertama. iya, benar. Keduanya apa, Noy? Apa ya? Nah, jadi keduanya itu bikin paper. Terus ketiga? Ketiganya kita bikin podcast. Oh, Bukannya tugasnya keempat itu. Keempat itu kita ngeklip Cok. Jadi waktu kita ngeklip itu nanti ada backsound. Jadi tauhid itu. Oh, iya. Konsepnya ketemu ya, tinggal kita Iya. eksekusi. Nah, jadi Pak Lutfi itu ngasih kita tugas itu di penghujung tengah semester. Untuk tugas, Ya semuanya, karena kita ini kan mahasiswa semester akhir. ya kelihatan kan dari insannya Om Ido. Terus dari tampangnya Noi juga. Tapi tepuk tangan buat Noi itu, dia tuh kemarin sidang ya guys ya. Congratulations. Tapi imbang ya. Imbang. Imbang. Hampir suruh sidang lagi. Iya. Langsung aja ya. Kita itu disuruh bahas apa, Zul? tauhid dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Seni. Bentar. Apa tauhid, Cok? Nah, jadi ya kalau yang aku baca-baca di beberapa literatur, tauhid itu merupakan prinsip dasar dalam agama Islam yang dimana yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa dan mengendalikan alam semesta. Cuek. Lanjut, konsep tauhid tidak hanya Itu dari mana, Mas? Bentar dulu, Bang. Serius aku bener-bener baru ini loh tauhid. Apa? Kan sebagai ente yang sebagai mantan anak pondok. Pastinya bisa lebih tahu apa itu tauhid. Coba nggak usah baca, maksudnya sepemahamannya Om Ido aja. Itu tadi, cuman itu cuma bisa diucapkan sekali. Kalau yang dibaca banyak. Dulu berarti aku coba cari sendiri ya. Iya, coba cari. Kamu coba cari apa sih tauhid itu? Teman-teman pasti banyak yang nggak tahu kan? Yang walaupun udah umur 20-an tapi belum tahu tauhid itu apa. Apalagi teman kita yang Kristen kan? Iya. Ya. Saya nggak tahu. Benar. Nggak tahu seperti Zul ini nggak tahu tauhid. Apa coba dicari? Apa itu? Landasan ontologis. Jadi sembari teman kita ini menyari referensi, saya punya sponsor nih. Kalau Liquid The Orama Juice by Vatrio itu enak. Bohong. Saya bilang nggak enak. Udah nemu teman-teman. Coba Om Zul. Aku nih masih bingung loh, serius Om. Apa tauhid itu? Apa? Nggak jauh beda sama yang dijelasin sama Ido. Oh, tadi. yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa dan mengendalikan alam semesta. Benar sekali. Nah, kalian tahu nggak kalau tauhid itu punya konsep? Jadi tauhid itu tidak hanya mempengaruhi aspek keagamaan, tapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri. Nah, itu gimana maksudnya Iya. Pak Ido? Berarti Tuhan menurunkan kecerdasan gitu kan? Nah, Gimana? dalam konteks si teks ini, tauhid dapat dianggap sebagai landasan ontologis yang mendasari pandangan dunia Islam.
Apa konsepnya? Apa Zul konsepnya? Apa? Saya juga nggak tahu. Gimana? Jadi konsep itu memandang alam semesta sebagai sebuah kesatuan yang harmonis, di mana segala sesuatu saling berhubungan dan dipengaruhi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam pandangan ini, ilmu pengetahuan dianggap sebagai upaya untuk memahami dan mengungkap kebenaran alam semesta yang pada akhirnya akan memperkuat keimanan ketakwaan kepada Tuhan gitu. Coba jelasin Noy, kalau di bidang teknologi apa sih konsep tauhid itu? Cari coy di paragraf ketiga. Bentar. Aku mau tanya dulu padahal tadi bang. Baca dulu yang paragraf ketiga. Loh mana ini? Pada bidang teknologi ya. Hmm. Oh, konsep tauhid memberikan pandangan berbeda dalam pengembangan teknologi. Terus Apa ini contohnya? Konsep dapat menuntun para pengembang teknologi untuk mempertimbangkan dampak etis. Apa ini, Bang? saya tidak tahu, baca aja. Selain itu, konsep tauhid juga dapat membantu para pengembang teknologi untuk memahami bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan mulia. Oh, berarti yang tujuan akhir kita bubuk Masa? Kok kuburan. bisa? Ya, kematian. Ya, masa depan itu yang paling cerah Oh. kan situ sudah. Berarti yang selamanya kita cari di dunia ini adalah kematian. Bukan cari, tujuan kita. Tujuan. Masa depan yang Iya, yang pasti masa nggak depan sih yang dia pasti. ngomong? Apa coba? Misalnya lulus kan cuma sebentar. Misalnya dapat kerja dengan gaji besar, itu kan sebentar aja sebentar. Tapi kematian itu sudah ada spoiler. Tapi konteks teknologinya di mana ya? Oh iya. Noi, kenapa harus bahas kematian? Apa tadi hubungannya kematian sama teknologinya? Nah, teknologi itu dia tuh kayak menjelaskan kematian secara sistematik. Apa contohnya? Contohnya? Contohnya kita bisa mengakses proses-proses penguburan mayat itu kan secara dari teknologi gitu. Oh. Ya, kita dengan HP kita bisa gimana sih orang meninggal? Apa sih penyebab orang meninggal? Nah, itu siapa sih? Apa sih itu namanya ilmu tauhid? Ilmu tauhid ya. Aku Iya. masih belum paham loh, Bang. Teknologi itu kepake di tauhid ini karena kita untuk mencari definisi tauhid itu menggunakan teknologi yang ada zaman sekarang. Gitu. Nah, teknologi itu ada singkatannya. Apa Noy? T. T. Teknologi, Teknologi. E. ekonomi, Ekonomi. K. K, Keamanan. keamanan, N apa Noy? N. Noi, Noy. O. Oh, orang, orang. L itu liberalisme. liberal. Oh, ternyata. O lagi. Organization. Ah. Oh, G apa G? G. Globalisasi. Globalisasi. I. internasional tuh. Ada HI-nya ternyata, guys. Iya. Teknologi, coy. Oke, lanjut nih. Setelah teknologi ada seni. Oh, seni. Seni itu konsep tauhid di dalam seni itu apa sih Zul? Coba dibaca. Dalam seni, konsep tauhid juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Pada seni rupa, konsep ini dapat memandu seniman untuk menciptakan karya seni yang menunjukkan keindahan dalam alam semesta dan keagungan Tuhan. Di bidang sastra, konsep tauhid dapat mendorong para penulis untuk mengungkap kebenaran yang dalam mengenai alam semesta dan manusia, dan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. Tauhid nih apa sih? Kita kayak rasa bersyukur kepada Tuhan atau gimana?
Iya, kalau kita tuh mengakui itu Allah itu loh yang satu. Itu. Nah, dalam seni ini gimana sih kita bisa menggambarkan tauhid dalam seni? Semisalnya kita melihat lukisan itu kan seni. Lukisan pemandangan gitu. Jadi dengan kita melihat seni, karya seni berupa lukisan itu, kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang sungguh indahnya. Apa contohnya lagi karya seni yang bisa menggambarkan ketauhidan kita? Oh, berarti kayak kita kecil dong. Kita kan sering gambar gunung terus ada jalan. Di tengah kanan kiri sawah gitu kan. Tanpa kita sadari itu kita menggambarkan semua ciptaan Tuhan. Kita gambar jalan. Kecuali mungkin infrastruktur kan dibikin pemerintah, tapi bahaya dari Tuhan. Semua Tuhan yang ngasih. Masuk akal. Iya. Masuk akal. Itu kalau gambar ya. Iya. Kalau sastra kan mungkin kita bisa mengungkapkan dengan kata-kata, misal kita berpuisi. Iya, puisi. Indahnya Puisi. ciptaan. Puisi siapa namanya? Rahmawati Soekarno Putri. Gimana? Ya, itu gimana? Yang azan. Yang Contohnya itu kan- kidung itu ya? Iya, Yang Kidung. bukan itu kan yang Lebih- berikan aku satu. Oh, itu Soekarno. Oh, beda ya? Oh, itu beda. Kayak banyak kan para filsuf kayak Jalaluddin Rumi yang kasih sebuah kata-kata indah, sebuah karya seni berupa kata-kata mutiara. Itu kan dia Tauhid tuh- itu juga ya, itu ada tauhidnya. Oh, gitu. Oh jadi gitu ya. Oh iya ya, saya mulai sedikit-sedikit paham gitu. Iya, nah aku nih mau jelasin konsep tauhid dalam pandangan Islam itu konsep tauhid dalam pandangan Islam dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan definisi dan pentingnya konsep tauhid dalam agama Islam. Itu kayaknya itu salah nggak sih? Siapa sih yang Siapa yang nulisnya? Siapa ya? Nggak valid berarti ya? Valid. Bisa direvisi lagi lah bang. Iya. Nah, pentingnya konsep tauhid dalam agama Islam terkait dengan kepercayaan dan keimanan umat muslim. Konsep tauhid memandang bahwa seluruh aspek kehidupan termasuk teks ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai pencipta dan pengendali alam semesta. Coba contohin Jo, apa sih buktinya kalau konsep tauhid ini nggak lepas dari teks yang ada saat ini? Ilmu pengetahuan gitu. Kok bisa sih? Apa sih hubungannya teks sama tauhid? Kalau ilmu pengetahuan mungkin di bidang astronomi kayak kita Muhammadiyah yang mau menjalankan sholat id kan Oh, pasti iya, lihat iya. dulu itu, lihat Oh iya Hilal. iya. dari pemerintah Iya. ada hilal gitu. Iya. Itu Itu kan ada ilmu menggunakan teknologi iya, juga ya. benar, Bang? pakai benar, teknologi. benar, benar, Yang benar. yang aliran pemerintah kan pasti lihat hilal dulu tuh. Iya, Baru iya, sidang iya, isbat. iya. Nah, itu Sidang kan- isbat disiarkan juga Iya. menggunakan Dan tanpa teknologi. kita sadari, bukan tanpa kita sadari, maksudnya hal-hal seperti astronomi itu udah dijelasin di Al-Quran juga. Banyak dijelaskan di situ, dari bulan yang berputar pada porosnya, gini gitu. Itu kan banyak dijelasin. Makanya ilmu pengetahuan itu memang nggak bisa lepas dari ilmu tauhid itu. Contohnya apa lagi? Berarti kalau kita kayak menuntut ilmu gitu misalnya, kuliah ya? Berarti bang. Iya, kuliah. Kuliah tuh berarti kita kalau bertauhid tuh kayak ya udah kita menuntut ilmu untuk lillahi ta'ala gitu. Iya, kayak kata-kata tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina walaupun kita masih mentok di Malang. Loh, bukan yang tuntut ilmu sampai ke liang lahat ya? Sampai ke negeri Cina. Apa artinya tutup sampai ke negeri Cina? Kalau kita tuh disuruh menuntut ilmu pengetahuan sejauh mungkin, sedalam mungkin. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau bisa lulus S1 hubungan internasional UMM, bisa jadi kita lanjut ke S2. Memang lagi? Enggak. Nah, iya dong. UMM S2-nya bagus nggak sih? Oh iya. Pasti Ayo kuliah di murah. UMM. Murah, keren, berkualitas lah pokoknya. Berkualitas ya. Makanya kuliah di UMM Iya, benar. Swasta. terbaik. Swasta bisa, swasta hebat. Apalagi kalian ditolak negeri. Swasta pasti kan. Nah itu kita juga misalnya belajar dari awal, dari kecil, itu kan semua kita bisa belajar jalan. Di waktu kecil kita belajar sholat, itu kan merupakan ilmu pengetahuan, dan itu benar-benar tidak bisa lepas dari si tauhid ini gitu. Durasi berapa Pak Produser?
Udah 15 menit. Kurang. Oke. Alright, karena kontrak kita cuma 15 menit. Iya, tapi kita mau ngasih Zul mau ngasih kata-kata penutup dulu untuk Penutup. sedikit kata-kata. Apa itu Zul kata-katanya? Tapi Rumput nggak kecelup, di-script ya, Kak? rumput kecelup santen, Cakep. menawi wonten luput kami semua nyuwun ngapunten. Yeay, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Love.